Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Macam sebelum kita belajar, mari kita beramai. Pagi semuanya. Adakah teman kita yang tidak hadir pada pagi hari ini? Berarti hadir semuanya. Baik, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Doa Bandung. Semuanya diharapkan berdiri. Marilah sekarang semuanya duduk kembali. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang perubahan wujud zat dan mengamati contohnya. Nah, sekarang coba lihat ke depan video yang oke. Nama saya Dia. Yuk kita belajar tentang perubahan wujud benda. Pernahkah kalian memperhatikan es batu yang tadinya keras kemudian berubah menjadi air? Apakah kalian melihat uap yang mengepul dari gelas ini? Nah, itu semua adalah contoh perubahan wujud benda. Sebelumnya kita harus tahu wujud benda secara umum ada 3, yaitu benda padat, benda cair, benda gas.
Benda padat punya bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, batu, kayu, kaca, pensil, dan masih banyak lagi. Benda cair bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya, tapi volumenya tetap. Contohnya air, susu, minyak, sirup, dan lain-lain. Sedangkan benda gas, bentuk dan ukurannya bisa berubah-ubah, mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas itu tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Contohnya, udara, uap air, dan asap. Nah, wujud benda ini bisa berubah pada kondisi tertentu, teman-teman. Yuk, kita cari tahu macam-macam perubahan wujud benda. Saat minum es teh, esnya mengecil lalu hilang. Hal itu terjadi karena es batu mengalami perubahan wujud mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena pengaruh suhu panas. Suhu tubuh kita lebih hangat, jadi es krimnya meleleh di tangan atau di mulut. Kalau mentega dipanaskan, nanti akan meleleh di wajah. Kalau lilin dinyalakan, bagian yang kena api akan meleleh. Kalau tadi meleleh atau mencair, nah kebalikannya itu adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat karena suhu dingin. Air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku menjadi es batu. Lava panas yang keluar dari gunung berapi akan membeku menjadi batuan saat berdingin. Coklat cair yang didinginkan akan mengeras. Pernahkah teman-teman melihat uap dari air yang sedang dimasak? Itulah contoh menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas karena pengaruh suhu panas. Jadi teman-teman, baju basah bisa kering karena air di baju menguap kena sinar matahari. Air laut yang terkena panas matahari akan menguap dan membentuk awan. Kebalikan dari menguap adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair karena pengaruh suhu dingin. Uap air di udara yang terkena suhu dingin akan berubah menjadi titik-titik air kecil yang kita sebut embun. Contohnya, embun di pagi hari yang menempel di daun-daun, kaca jendela yang berembun saat hujan atau di ruangan ber-AC. Uap air yang keluar dari mulut kita saat udara dingin. Pernahkah kamu menaruh kapur barus di lemari pakaian? Kapur barus lama-kelamaan akan mengecil dan akhirnya habis. Kapur barus itu bisa berubah dari padat langsung jadi gas. Proses ini namanya mencuci. Ini namanya es kering. Jadi es kering ini tidak mencair, tapi langsung jadi gas. Asap putih ini menyebar ke udara. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Peristiwa perubahan zat ini merupakan kebalikan dari mengublim, yaitu perubahan zat padat menjadi gas. Pada saat mengkristal, zat akan melepaskan energi kalor. Contohnya, ketika gas di udara berubah menjadi es salju akibat suhu yang dingin. Mengkristal disebut juga deposisi, yaitu proses di mana uap air langsung membeku tanpa adanya proses mencair terlebih dahulu. Contohnya, terbentuknya bunga es dalam lemari pendingin atau freezer. Air laut meluap karena sinar matahari dan akhirnya membentuk kristal garam. Gas belerang yang dikeluarkan dari kawah
Lama-kelamaan akan berubah menjadi kristal dan akan menempel di sekitar kawah gunung. Lubang knalpot menjadi kotor dan berwarna hitam karena gas karbon dioksida yang berubah menjadi padat. Melarut adalah proses bercampurnya suatu zat dengan zat lain hingga membentuk campuran yang sama. Salah satu zatnya adalah cairan yang disebut pelarut dan zat yang bercampur disebut zat terlarut. Beberapa zat mudah larut dalam air, sementara yang lain tidak mudah larut. Contoh melarut yaitu gula yang dilarutkan dalam air, teh atau kopi, sirup yang dilarutkan dalam air untuk membuat minuman. Terima kasih sudah belajar bersama dia. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen. Baiklah, itu pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang wujud zat dan contohnya. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Wujud zat terbagi tiga, yaitu padat. Siapa yang tahu contohnya padat? Batu, Ya, kayu, terus batu, meja, kayu. Ya, padat nih. Nah, ya, dinding. Betul, padat itu bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, cair. Siapa yang tahu contohnya cair? Air. batu, Yang mencair. Air, susu, minyak, betul. Sirup, bensin. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang wujud zat dan contohnya. Yaitu zat yaitu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Wujud zat ada tiga, yaitu padat. Contohnya padat, siapa yang tahu? Ya, kayu, terus dinding, besi, ya, batu. Ya, betul. Itu contoh benda padat, itu volume dan bentuknya tetap. Yang kedua cair. minyak, air, gula, Bensin. cucu, Yang cair. Minyak, bensin, air susu. Ya, cair itu bentuknya mengikuti tempat dan volumenya tetap. Yang ketiga gas. Ya, contohnya uap. Gas. Terus lilin, bun, ya. Gas. Contohnya uap air. Gas yaitu bentuk dan volumenya sesuai tempat ruangannya. Baiklah, sekarang kita akan mempraktekkan tentang perubahan wujud, yaitu wujud dari padat menjadi cair. Akan dibagi per kelompok, yaitu 3 kelompok. Ini kelompok 1.
batu es di atas piring atau benda padat menjadi cair, dan ini ada LKPD yang harus diisi. Nah, sekarang coba kerjakan. Esto benda padat, cair. Ya, gua belum tuh pasnya tuh. Istilahnya padat dia bergas. Kan padat cair sama gas. Baiklah, sekarang kita jelaskan masing-masing kelompok akan menampilkan cuma satu perwakilan saja ke depan. Itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan dari kelompok 2. Daripada masing-masing yaitu kejadian di atas. Es itu padat, air panas cair, menguap gas. Kasih tepuk tangan untuk Mas Titapi. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk penampilan dari kelompok 2. Baiklah, itulah pelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang perubahan wujud zat. Yaitu wujud zat ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Baiklah, Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.